Drop it. Baik, perkenalkan nama saya Ibnu Ardianto, NIM 18150501105. Sini saya dari kelas PTI 5D. Jadi pada kesempatan kali ini saya akan mendemokan atau mempresentasikan project jaringan komputer lanjut saya. Di sini kita beralih ke project atau soal nomor 1. Yang nomor 1 kita suruh membuat VLAN. Jadi di sini saya sudah menyiapkan VLAN yang diisi dengan dua mode. Yang pertama adalah mode akses dan yang kedua adalah mode terang. Jadi di sini saya akan menjelaskan sedikit mengenai VLAN. VLAN ini VLAN akses. VLAN akses merupakan VLAN akses merupakan VLAN di mana klien dapat berhubung langsung ke root. Jadi VLAN akses akan berhubung langsung dengan klien yang langsung menuju ke root. Jadi di sini saya membuat dua VLAN. Yang pertama adalah VLAN 4 dan VLAN 5. Jadi VLAN 4 ini saya mempersiapkan dan berikan kepada jadi di sini VLAN 4 saya memberi nama PTI 1, kemudian VLAN 5-nya saya memberikan nama PTI 2, di mana klien pada jadi di sini VLAN ini tidak dapat terhubung dengan klien pada VLAN lain. Kita langsung saja untuk mengetes yang di mode aksesnya. Misalkan kita mengambil contoh menggunakan PC2 dan PC3, dan ini hasilnya adalah sukses. Nah, jika kita mengambil VLAN 5 dengan menghubungkan dengan VLAN 4, maka hasilnya akan valid, karena memang tidak bisa terhubung satu sama lain ketika VLAN itu berbeda. Lanjut, yang kedua adalah mode terang. Jadi di sini mode terang digunakan ketika port pada sebuah router sudah semua terpakai, dan ketika kita ingin menambahkan klien baru ke dalam jaringan tersebut, maka mode terang ini dibutuhkan agar tidak dapat menambahkan klien tersebut dengan menambahkan sebuah switch lagi. Jadi di sini terdapat dua VLAN. Jadi misalkan kita langsung cobanya ketika kita mengambil isi 5 dan isi 10, maka hasilnya akan sukses karena ini mereka memang satu VLAN. Dan jika kita mengambil isi 7 dan isi 11, maka valid karena di sini nih VLAN mereka berbeda.
Oke, baik, di sini kita akan melanjutkan soal yang kedua adalah internet gateway. Jadi sini saya akan memasukkan perintahnya dulu ya. Oke, jadi di sini setelah kita memasukkan perintah yaitu IP route frame, maka akan muncul seperti ini IP address-nya yang 0000, kemudian 10.10.24 9.19.168.37.0/24. Jadi maksud dari IP yang 00 ini adalah IP bawaan dari IP bawaannya, IP defaultnya. Sini internet gateway merupakan internet yang menghubungkan klien dengan USB atau internet sebagai gerbang masuknya internet. Yang selanjutnya yaitu kita akan menuju ke firewall jaringan. Nah, ketika sudah mengeluarkan keterangan yaitu chain srcnet. Di sini saya menggunakan srcnet karena sebelum itu firewall jaringan merupakan jaringan yang sebuah jaringan yang membuat komputer klien menjadi private, kemudian bisa terkoneksi ke internet. Sini saya menggunakan srcnet karena srcnet ini melakukan perubahan IP address pengiriman dari sebuah paket data. Kemudian ini juga ada action. Di sini NAT dijalankan menggunakan action mesh square, yang mana dengan action tersebut router mengikuti akan menyembunyikan semua komputer klien yang berada di jaringan LAN, sekaligus akan membuat setiap paket data yang dikirimkan dari komputer klien semuanya berasal dari router. Oke, kemudian kita lanjut ke bandwidth. Kita akan mencoba menggunakan speed test. Kita akan mengujinya sebelum menggunakan bandwidth. Kita tunggu sebentar. Oke, jadi sebelum kita mengaktifkan atau menggunakan bandwidth, di sini kecepatan untuk mendownload adalah 5,98, kemudian kecepatan untuk mengunggah atau mengupload
yaitu 1,35. Jadi sekarang kita coba menggunakan bandwidth. Di sini saya menggunakan maksimal limit, misalkan kita menggunakan 64K. Ini juga sama. Oke, saya tidak play. Oke. Coba lagi. Oke, coba kita ganti, mungkin pakai 25. Oke, jadi setelah kita menggunakan bandwidth, maka di sini untuk kecepatan download yaitu 0,24, kemudian untuk kecepatan mengunggah atau upload dengan kecepatan 0,17. Jadi ketika kita menggunakan bandwidth, maka kecepatan download akan di bawah 0,50. Oke, baik. Untuk selanjutnya kita akan menuju ke administrasi proxy server. Jadi di sini saya sudah menyiapkan dua kata kunci, sebuah website yang akan saya blokir, yaitu Detik dan Mixa. Jadi di sini administrasi proxy server yaitu berfungsi untuk menyimpan halaman-halaman website yang pernah kita kunjungi atau kita searching. Selain itu, proxy server ini dapat digunakan untuk security, misalnya memblokir akses ke suatu website. Jadi di sini langsung saja. Mencobanya. Sekarang misalkan kita menggunakan Detik atau Mixa. Nah, inilah merupakan hasil ketika website yang kita tuju sudah ada peringatan seperti kata awas seperti ini. Jadi di sini kita tidak bisa menggunakan website tersebut. Oke, selanjutnya kita beranjak ke DHCP server, di mana DHCP server ini melayani request IP address dari klien, sehingga kita tidak perlu lagi mengkonfigurasikan IP address di klien karena server yang memberikannya. Jadi di sini kita akan mengetes
Nah, jadi di sini IP dari DHCP server ini dengan mempunyai ring yaitu 192.168.130 sampai ke 254. Kemudian kita cek ke klien. Nah, ini di sini IP address-nya yaitu 102. Jadi di sini IP address 102 ini sudah berada di antara 30 sampai 24, dan IP address di klien itu sudah bisa dikatakan bagian dari DHCP server. Baik, di sini saya akan melanjutkan soal yang selanjutnya, yaitu FTP. Di sini saya sudah menyiapkan FTP-nya ya. Nah, jadi di sini pada file ini saya sudah masukkan sebuah file yaitu proposal KMBD. Jadi sekarang kita mengeceknya di Debian server. Apakah sudah terisi atau belum? Nah, ini di sini sudah terlihat bahwa benar-benar terdeteksi ada dua file, yaitu ftp.txt dan proposal KMBD KD Iwan Putra. Selanjutnya kita mengecek di media internet. Kita menggunakan Firefox. Kita masukkan FTP 192.168.131. Nah, di sini juga sudah terlihat ada dua file ya, file ftp.txt dan